percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu. Ini kelas 11 ATPH Abdul Mana, Abi Rizky, Ade Beri, Aliansyah, izin. Ada surat ya? Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik semua ya. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan cara membuat kompos seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita pada hari ini akan praktek secara langsung bagaimana cara membuat kompos sehingga nanti kalian memiliki pengalaman belajar secara langsung. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, seperti yang sering Ibu ingatkan sebelum kita belajar, Ibu ingatkan bahwa anak-anak Ibu ini selalu mengatakan tidak kepada apa? Narkoba. Ya, katakan tidak pada narkoba, pada pergaulan bebas dan juga pada perkelahian. Lebih baik kamu gunakan waktu masa mudamu untuk meningkatkan kualitas diri sehingga nanti bisa bermanfaat untuk masa depanmu. Ya? Jangan sia-siakan masa muda ya, karena tidak terulang lagi. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang cara membuat kompos. Ada yang masih ingat? Siapa? Rizwan? Bagaimana cara membuat kompos? Cara membuat kompos. Tahap pertama yaitu melubangi ember dengan menggunakan bor. Tahap kedua yaitu memberi lapisan dasar pada ember dengan pupuk kandang atau pupuk kompos yang sudah jadi. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan sampah-sampah organik kali. Tahap terakhir yaitu setelah 2-3 bulan pupuk kompos siap untuk dipanen. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Sudah betul apa yang teman bilang? Sudah betul. Sudah betul ya? Kita sudah ingat bahwa cara membuat kompos secara teori kamu sudah tahu. Nah, pada pagi hari ini kita akan langsung praktek untuk memperkaya pengalamanmu dalam hal keterampilan sehingga bisa membuat kompos secara langsung. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, apa sih pengertian kompos? Apa? Siapa namanya? Gila ya? Gila. Apa pengertian kompos? Kompos adalah hasil penguraian, pembusukan dan pelapukan bahan organik seperti kotoran hewan, daun dan bahan organik lainnya. Bahan kompos terdapat banyak di sekitar kita dalam berbagai bentuk. Ya, bagus ya. Jadi bagaimana cara membuat kompos? Yang pertama yang kita perlukan adalah ember. Ini adalah contoh aja ya. Kita pakai ember yang besar, bukan sekecil ini. Ini adalah ilustrasi ember yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah contoh sampah organik yang bisa digunakan untuk membuat kompos. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apa saja yang boleh? Apa saja yang boleh? Buah, telur, sayuran, makanan. Jadi intinya sampah organik yang ada di sekitar kita semuanya bisa dimanfaatkan untuk bahan sebagai pembuatan kompos. Kecuali apa? Yang tidak boleh? Kayu. Yang pasti itu plastik tidak bisa karena dia bukan bahan organik. Kalau kulit durian tidak bisa karena dia terlalu keras sehingga lama terurai. Dan isi perut ikan serta kulit udang tidak boleh. Kenapa? Bau. Karena dia bisa menimbulkan Sangat bau. Ya. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat dari sampah organik yang beraneka ragam ini yang biasanya kita kenal dengan kotor, bau, jelek, ya. Setelah kita proses melalui proses pengomposan, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah ciri-ciri kompos yang sudah jadi. Dia berwarna hitam pekat, tidak berbau. Coba kalian lihat keajaiban yang terjadi. Ya, dari sampah yang tidak bernilai, kalau kamu olah
baik, dia akan menjadi sesuatu yang bernilai. Dan seperti yang kamu tahu bahwa kompos ini banyak sekali manfaatnya, ya. Selain dia mengandung unsur hara lengkap, dia juga bisa memperbaiki tanah. Masih ingat apa manfaat kompos? Ingat? Yang lain? Coba, Adani, apa manfaat dari kompos? Fungsi kompos. Yang pertama sebagai penyedia unsur hara makro dan mikro. Ya. Yang kedua membentuk tanah atau memperbaiki struktur tanah keras menjadi gembur. Yang ketiga mengaktifkan mikroorganisme penting. Ya, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Ada? Betul apa yang dikatakan temanku? Betul. Ya. Berarti kompos itu banyak sekali manfaatnya. Dia bisa membenah tanah yang tidak bisa dilakukan oleh pupuk kimia. Dia bisa membuat tanah yang keras menjadi gembur. Ya. Nah, ini adalah perbedaan tanah biasa dengan kompos. Berbeda tidak? Berbeda. Apa bedanya? Warnanya jadi coklat. Ya, kalau itu tanah biasa dia berwarna coklat. Tidak Ini adalah lihat. ya tanah kompos. Dari warnanya kita lihat dia gembur dan mengandung unsur hara yang cukup tinggi, yang bagus untuk tanaman. Dan kompos ini selanjutnya Ibu akan langsung praktek. Kita akan menggunakan bor sebagai alat bantu. Pernah menggunakan ini? Pernah. Bisa menggunakan? Bisa. Ya. Yang pertama, kita akan melubangi ember yang sudah Ibu sediakan dengan menggunakan bor. Nah, kita lubangi seperti ini. Kira-kira satu garis ini dengan jarak sekitar 10-15 cm kita beri lubang. Kenapa harus kita lubangi? Fungsi lubang yang ada di dalam ember kompos ini adalah sebagai aliran keluar masuknya udara. Bukan angin ya, udara. Keluar masuknya udara. Karena apa? Karena proses pengomposan yang kita lakukan adalah secara aerobik. Secara aerobik itu artinya yaitu memanfaatkan oksigen. Jadi mikroorganisme nanti yang akan membantu proses pengomposan dia adalah mikroorganisme yang memerlukan oksigen. Sehingga lubang kompos ini harus diberi aliran udara. Ya, kalau kita menggunakan kompos sistem anaerobik, kita tidak memerlukan lubang udara, tetapi yang kita praktekkan ini adalah menggunakan sistem aerobik. Karena sistem aerobik ini salah satu kelebihannya adalah dia tidak mengeluarkan bau. Ya, kemudian lubang dari atas dan yang paling dasar ini juga kita beri lubang. Apa fungsinya? Yang paling dasar ini fungsinya untuk mengeluarkan lindi. Tahu lindi? Air. Ya, lindi adalah air yang keluar dari proses pengomposan. Biasanya kan air dari sampah-sampah itu kan keluar ya. Nah itu kalau tidak ada lubang dia akan terperangkap di dalam sehingga kompos kita akan menggumpal nanti hasilnya. Tapi kalau kita kasih jalan keluar, air itu akan menetes keluar sehingga nanti struktur kompos kita akan baik. Paham? Ini adalah contoh sampah organik. Semua sudah bawa sampah? Jadi nanti kita bekerjanya secara kelompok. Ya, sampah yang kalian bawa seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, sampah organik yang ada di sekitar kamu bisa kamu bawa. Nanti sampah yang sudah dibawa itu kita kumpulkan, kemudian diapakan? Fungsinya menjajah kompos adalah untuk Mempercepat. penguraian. Karena dengan dicacah area yang akan dimakan oleh mikroorganisme lebih luas, ya, dan juga nanti hasil komposnya juga lebih baik, akan lebih rapi. Nah, setelah kita dicacah ya, kemudian kamu tuangkan E4. Fungsinya itu. Jadi setelah kita beri E4, yang pertama tadi setelah dilubangi, selesai dilubang ya, kita berikan alas dasar ini
ember dilubangi, ember diberi 1 lapis pupuk kandang atau 1 lapis kompos yang sudah jadi. Diletakkan di dasar ember. Ya. Kira-kira sekitar 10 cm. Sudah kita siapkan untuk komposnya, dan perlu kalian tahu kompos ini adalah hasil kegiatan proyek pembuatan kompos pada periode sebelumnya yang telah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Jadi nanti kalian juga akan melakukan yang sama, dan semoga hasilnya juga berhasil seperti ini ya. Nah, setelah kita beri lapisan apa tadi, lapisan apa? Dasar. Alas. Pupuk apa? Pupuk kompos. Kemudian sampah yang sudah kamu cacah tadi, yang sudah diberi oleh campuran E4 diaduk, kemudian kita tuangkan ke dalam ember tadi. Ini karena contoh saja jadi kecil ya, tapi nanti kita menuangkan menggunakan sekop karena sampah yang kita gunakan volumenya banyak ya. Setelah itu proses pengomposan sudah mulai berjalan. Untuk mendukung keberhasilan harus dipantau sekitar 3 sampai 5. Sebelum kita menuju ke laboratorium lahan kita, perlu ibu ingatkan untuk melakukan praktek lapang kalian harus memperhatikan prinsip apa? Prinsip K3 yaitu keselamatan. Sudah bawa alat K3 dan siapa? Sudah. Pada kegiatan ini alat K3 yang akan kita pakai, yang pertama kita akan menggunakan masker karena kamu mengolah sampah. Ada bakteri yang bisa jadi itu berbahaya, jadi harus menggunakan masker. Nanti maskernya yang satu-satu ya. Iya Bu. Kemudian selain masker kita menggunakan sarung tangan. Ada. Ada? Ada, Bu. Ada, Ibu sudah sediakan sarung tangan plastik. Ya. Jadi saat kalian melakukan proses pencacahan kompos jangan lupa menggunakan sarung tangan. Terus ya ini ya. Sepatu boot ya. Iya, Bu. Semua pakai.
Sudah pakai peralatan K3 semua? Sudah, Bu. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat kompos. Tadi ember sudah dilubangi. Coba ada satu yang kosong. Ini ya, ember sudah dilubangi menggunakan bor untuk sebagai jalan keluar masuknya udara. Keluar masuknya udara karena proses pengomposan yang kita gunakan adalah sistem aerobik. Ini peralatan yang akan kita gunakan. Ada parang. Ini contoh parang yang bagus karena ada sarungnya ya. Jadi aman. Karena kalau ini kan kita bisa terhindar dari bahaya terkena parang kalau kamu bawa dari rumah. Kemudian ini ada E4, efektif mikroorganisme yang akan kita pakai. Ini sekop. Terus ini adalah sampah organik yang sudah kamu bawa dari rumah. Nanti tahap pertama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di kelas, bahwa sampah-sampah ini akan kita cacah menjadi potongan kecil-kecil. Setelah itu akan kita tuang dengan apa? Cairan dan kita letakkan di sini. Ya, yang pertama tolong 2 orang memberi lapisan tanah sebagai lapisan dasar. Gunakan pupuk kandang yang sudah disediakan atau pupuk kompos yang sudah jadi. Silakan 2 orang. 2 orang saja. Nih, ambil pupuk yang itu. Bisa. Ya, ini adalah kita beri selapis. Tuangkan ke sini. Kita tuangkan sebagai lapisan. Kata kamu. Mana? Ada kah yang punya? Pinjam dulu. Mana Jami, Bu. Dek, Jami, Bu, Dek. Opo. Bu. Yang lain. Dimasukkan selapis pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi. Selanjutnya kalian silakan melakukan kegiatan pencacahan. Nah, yang terbuka Bu. Ya, campukan E4 satu botol cukup. Satu botol ya, diaduk. Satu aja cukup. Ada belum? Pakai sekop. Banyak, Mang. Sudah tercampur. Kayak maruk semen. Setelah tercampur, kita masukkan ke dalam ember kompos yang sudah diberi lapisan dasar pupuk kandang atau pupuk kompos yang sudah jadi. Ya, dimasukkan ke sini, ke dalam ember kompos. Aroma E4, aromanya bagus. Kalau kita memiliki mesin pencacah kompos, kita tidak perlu menggunakan pencacah manual. Tapi karena kita belum memiliki, jadi kita memakai parang secara manual dulu. Akbar. Mungkin perlu 2 ember. Semen apa? Aja cukup. Stop. Setelah itu tutup. Setelah ini kita kelas ya. Sampahnya
Kita ke kelas, selesai penutupan. Siapa? Kosannya taruh dalam Bawa ember. kabel. Tadi aktivitas kita membuat kompos sudah selesai. Bagaimana rasanya? Capek, Bu. Jangan lupa untuk melakukan pemantauan kompos setiap 5 hari sekali, diaduk ya, dan untuk mengisi lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Nanti diberikan lembar kerjanya. Dan persiapkan pula untuk melakukan presentasi pada akhir pelaksanaan proyek pembuatan. Membuat kompos juga bisa menjadikan alternatif lapangan pekerjaan ya anak-anak ya. Jadi nanti kamu bisa melakukan pembuatan kompos secara massal. Misalnya, mulai dari sekarang memilah sampah, kemudian mengumpulkan sampah yang ada di sekitarmu dalam satu tempat, kemudian kamu olah menjadi kompos yang bisa kamu jual. Permintaan akan kompos itu bagus karena seiring dengan pertanian organik yang semakin digemari oleh masyarakat luas. Dan lagi pula kompos itu adalah organik yang sangat bagus, tidak mengandung efek samping, dan dia bisa berbaiki karena yang ya. Rasa cukup pertemuan pada hari ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua.